Anniversary-nya kok lebih berasa tahun depan? Tapi kenapa? Kan. Kecuali kau. Halo guys, kembali channel Day Chandra dengan rencana Ultraman ke depannya. Karena Selasa kemarin Suburaya Field sempat upload soal file management plan untuk tahun 2026 sampai 2028 nanti ya. Yang mana tuh isi filenya ngebahas banyak juga, kayak jumlah fans Ultraman di beberapa negara, review Ultraman dari beberapa tahun belakang, terutama rencana tahun depan. Walaupun 2 tahun lalu sempat ada rencana Ultraman ASEAN, buktinya sampai sekarang belum ada ya guys. Ultraman dari ASEAN mah tetap ribut doang. Apalagi Ultraman China. Jujur ini Ultraman emang lagi struggle banget sih. Jadi, here guys, rencana Ultraman ke depannya. Langsung aja, check it out. Yang pertama, jumlah fans. Kalau dari PDF yang dikasih sama Suburaya Field ini global fanbase dibagi jadi 3 ya. Kayak China, Jepang, ASEAN. Bisa dilihat China bener-bener mendominasi banget. Mereka fanbase-nya sampai 100 juta orang loh. Terus di ASEAN sekitar 50 juta. Dan sayangnya di Jepang ini 4 juta. Yang mana kalau kita bandingi Jepang sama China jelas itu jauhnya kebangetan sih. Belum lagi di Jepang Ultraman setiap tahun fans anak-anaknya makin menurun. Cuma untuk fans dewasa masih bisa diwajarin ya guys. Karena di sini Suburaya Field entah kenapa patokannya malah pakai Shin Ultraman. Yang dimana kalau hype-nya menurun wajar dong. Orang tuh movie-nya keluaran 2022 kemarin. Terlepas penonton Shin Ultraman tembus 20 juta tetap aja. Bukan berarti bakalan bertahan juga lah. Lanjutan Shin Ultraman kayak Shin Ultraman Return atau Shin Ultra 7 mah gak ada kabar. Bahkan sekelas Ultraman Rising meskipun di luar Jepang populer, sayangnya di Jepang tuh movie agak underrated loh. Katanya sih fans Jepang sana beberapa gak yang tertarik sampai langganan Netflix ya. Sedangkan di China meskipun tahun 2025-2026 ini sekarang lagi menurun, hitungannya Ultraman tetap rame sih. Dan memang anak Diamond populer banget. Betul. Kalau di ASEAN kira-kira gimana bang? Ya walaupun sekarang Ultraman tayangnya udah simulcast bareng sama Jepang, sayangnya dari segi distribusi produk mainan ini masih ada kendala ya guys. Jadi beberapa negara kalaupun Ultraman-nya tayang untuk masukin mainannya mereka belum bisa merata gitu. Makanya sekarang Ultraman kayak lebih terkenal di luar negeri sih dibandingin negara sendiri. Padahal 2016 zaman-zaman dulu tuh China masih di bawah Jepang loh. Naiknya itu pas mulai Covid ya. Dan dari segi penjualan mainan pun kelihatan di-push banget. Kenapa beberapa tahun belakangan banyak mainan Ultraman yang eksklusif China pun karena ini juga. Dari The 60th Anniversary kemarin aja udah membuktikan ya guys. Itu di Jepang mana ada. Dan kelihatannya tahun depan Suburaya Field pengen fokus naikin minat penonton Jepang sih. Terutama di project Ultraman 2027-2029 nanti. Yang 2, Theo gak dapat movie. Oke, ngeliat tabel rencana Suburaya Field ke depannya ini bisa dipastikan Theo tahun depan gak kebagian movie ya. Berarti rumor dulu bener loh. Karena kelihatannya mereka fokus ke movie Zero. Yang mana jelas ini bikin Theo makin kasihan lah. Series 60th Anniversary kok begini? Asli Theo beneran kayak NPC dong. Dan dengan begitu Theo confirm tamatnya bakalan di series kayak Omega juga ya guys. Malahan Theo jadi berasa series tahunan yang penting ada aja. Tapi hopefully nanti ceritanya bagus lah. Soalnya sekarang yang bikin Theo dilirik itu cuma cerita doang. Secara desain dia gak semua orang suka. Terus henshin itemnya simple gak ada gimmick. Terlepas harga DX yang murah, buat orang yang utamain gimmick tetap aja. Yang 3, series Ultraman tahun depan. Wah ini kalau nanti beneran sesuai rencana bakalan ditungguin banget ya. Karena dari segi cerita untuk Ultraman 2027-2029 nanti konsepnya dibikin bersambung gitu loh. Ibaratnya kayak Ultraman Showa 3 Daina Ginga sama Trigger Decker. Bahasa gampangnya dibikin sequel lah. Masih satu universe, villainnya mungkin masih sama. Dan pastinya Ultraman dari series terdahulu makin gampang comeback ya guys. Jadi 3 tahun itu seriesnya gak harus selalu stand alone mulu. Bahkan kalau mau lebih epic mungkin climaxnya dibikin di series 2029 sih. Bener-bener jadi penutup cerita gitu. Endingnya ketiga Ultraman ini battle lawan true final boss ya. Sumpah nih bukannya gimana tapi yang berasa anniversary justru Ultraman setelah Theo loh. Apalagi kalau nanti ada special force dari tahun ke tahun persenjataan mereka makin upgrade tuh. Doain aja moga-moga nanti rencananya berhasil lah. Karena jujur ketakutan kita semua paling ini kayak New Gen TDG kemarin ya.
Ketika 3 Dyna dapat New Generation kok Gaia enggak? Walaupun kita tahu Gaia itu series high budget, cuma nih kesannya kayak berasa kena cancel aja. Udah gitu selain New Gen Gaia harus ada New Gen Agul juga loh. Masa nggak ada secondary ultranya? Yang keempat, movie high budget. Dari tabel kelihatannya sih Mbak Subur sedikit pengen ngikutin langkah Toei ya guys. Karena kalau kita flashback project berapa tahun belakang nih paling adanya series sama movie doang. Tiba-tiba di sini jadi ada summer movie loh. Yang mana setelah movie Zero 2 tahun berturut-turut masih ada summer movie lagi ya. Dan yang beneran bikin kaget ternyata series Ultraman 2027 sama 2028 ada kebagian movie juga. Oh ini vibes-nya mungkin bisa mirip sama Trigger dulu deh. Jadi ketika ada series sama movie episode Z itu sekalian bareng Shin Ultraman. Terutama ngomongin movie high budget sekelas Ultraman, kita udah bisa ekspektasi kualitas movie-nya bakalan yang gimana ya guys. Mungkin bisa kayak Super Ultra Brother, Sumo Movie Zero, atau enggak Shin Ultraman. Bahkan kalau mau bikin movie perayaan anniversary Ultraman pun bisa sih. Mungkin movie 20 anniversary Nexus, Mebius, 30 anniversary 3. Apalagi movie begini biasa target penontonnya jelas banget. Udah pasti ngincer fans-fans lama yang pengen nostalgia ya. Dan sekaligus untuk naikin fanbase tadi pun bisa juga. Karena denger-denger di Jepang sana ada yang bilang mereka gak tahu Ultraman masih tayang sampai sekarang loh. Kenapa tidak? Ya kalau disuruh pilih siapa yang cocok dapat movie anniversary harusnya gak jauh-jauh dari Ultraman 3 lah. Siapa sih yang gak tahu 3? Malah itu target penontonnya justru lebih luas ya guys. Gak cuma fans Jepang doang, yang dari China, ASEAN, bahkan Amerika sana pun ketika denger 3 pasti pengen nonton sih. Secara hype fan service itu udah berhasil banget. Tinggal dari faktor cerita aja. Kira-kira premis ceritanya menarik nggak? Jadi biar gak Zero mulu lah. Belum lagi dengan rumor Zero masih dapat 2 form baru setelah Cosmo Race kemarin. Jadi gue takutnya yang summer movie malah buat lanjutin movie Zero loh. Kalau sampai beneran apa nggak makin kesel? Kesannya EP Ultraman nggak bisa survive tanpa Zero gitu. Dibandingin fokus ke Jepang ini malah ke China lagi ya. Padahal Ultraman yang populer gak cuma Zero doang. Ultraman lain ada kok. Dan buat teman-teman yang masih nanya lanjutan UGF gimana, ini kalau di China pastinya gak jauh-jauh dari lisensi Ultra Kyoda UMC ya guys. Karena sampai sekarang ada masalahnya belum kelar juga. Buktinya di buku Artwork 60 Anniversary kemarin tuh Ultra Kyoda sampai diakalin ke Mebius Infinity sih. Jadi kalaupun UGF terbaru ada dibikin, secara distribusinya pasti gak bakal maksimal. Ketika semua negara lain dapat, masa China enggak? Malahan kalau China gak kebagian UGF tuh jatuhnya bunuh diri loh. Udah fanbase-nya banyakan sana kok dia nak tirikan. Sumpah guys, itu kalau sampai kejadian gue yakin Suburaya bakalan kena hujar kayak Goto kemarin ya. Apa nih? Kita yang China kok gak dapat UGF? Makanya yang movie terbaru Zero nanti penasaran juga sih. Itu kalau ada Ultra Kyoda yang China sana gimana tuh? Jadi scene-nya kenakat kah? Karena kalau Ultra Kyoda gak terlibat itu ada yang kurang aja ya guys. Kalaupun mereka gak terlibat, mentok-mentok dijadiin cameo doang. Emang dah ini Ultraman setiap mau berhasil selalu dikasih cobaan mulu weh. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk rencana Ultraman ke depannya. Jujur entah kenapa lebih excited nungguin project tahun depan sih. Terlepas belum ada UGF, summer movie pun udah niat ya. Jadi gak fokus ke series Ultraman terbaru doang. Bisa lah tuh movie yang nyenengin fans lama. Cuma di sisi lain agak kasihan sama Theo juga ya guys. Dia series 60 Anniversary tapi treatmentnya beneran kayak NPC cok. Yang dikasih spotlight malah Zero mulu. Paling segitu aja guys. Kalau pada punya pendapat, koreksi tambahan ataupun yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye bye.